Pecatur nomor 1 India, Arjun Erigaisi, memang gagal meraih gelar di kejuaraan dunia catur blast tahun ini. Tapi di sesi Open Swiss, Arjun lolos ke sistem gugur sebagai peringkat pertama. Di video ini, kita akan melihat game terbaik dari Arjun Erigaisi saat berhadapan dengan pecatur Cina, Lu Xianglei, di mana Arjun memainkan langkah-langkah posisional yang senyap dan mematikan. Sebagai putih, Arjun memulai permainan dengan D4. Lalu Lu Xianglei mengimbangkan kuda F6, mengontrol petak center dengan perwira, pendekatan hipermodern. Arjun dorong C4, setelah itu E6. Lu Xianglei ingin bermain Nimzo Indian Defense. Di posisi ini, Arjun Erigaisi menolak. Dia memilih mengimbangkan kuda F3, langkah anti Nimzo Indian. Selanjutnya, Lu Xianglei mendorong D5, membawa permainan menuju gambit menteri ditolak. Permainan kemudian berlanjut dengan E3, direspon dengan C5, lalu baku hantam terjadi. Pion makan, gajah skak, kuda tutup kak, lalu pion makan pion. Setelah itu, gajah makan pion. Kemudian, Arjun menekan gajah. Di posisi ini, Lu Xianglei melancarkan skak sambil menyerang gajah. Maka Arjun mengimbangkan kuda, menutup skak sekaligus melindungi gajahnya. Pada langkah selanjutnya, Lu Xianglei langsung rokade untuk mengamankan rajanya. Di posisi ini, menurut engine, langkah terbaik untuk putih adalah rokade. Tapi, Arjun Erigaisi memilih untuk menukar gajah dengan kuda. Setelah pion makan gajah, maka hitam memiliki struktur pion yang terpisah. Pion C dan pion A untuk sementara menjadi pion lemah. Pada langkah selanjutnya, Arjun Erigaisi memainkan langkah senyap. Gajah D2. Langkah yang misterius. Ada ancaman kombinasi pada langkah selanjutnya. Oleh karena itu, Lu Xianglei memindahkan menteri ke petak A6. Langkah ini sekaligus mencegah putih untuk rokade. Namun ternyata, Arjun Erigaisi tetap memainkan langkah kombinasi yang telah dia rencanakan. Kuda makan pion, tantangan pertukaran kuda, sekaligus menyerang gajah. Di posisi ini, Lu Xianglei membuat langkah tidak akurat. Kuda makan kuda adalah langkah terbaik untuk hitam, tapi dia memilih pion makan kuda, lalu Arjun mengambil gajah. Kemudian, Lu Xianglei menyerang pion. Di posisi ini, langkah dorongan pion B3 terlihat masuk akal, tapi sesungguhnya langkah ini memberikan keunggulan untuk hitam karena ada balasan kuda E4. Apabila menteri makan pion, maka menteri G6. Setelah putih rokade, gajah B7. Posisi hitam begitu kuat memberikan tekanan. Oleh karena itu, Arjun Erigaisi menghindari hal itu. Maka di posisi ini, dia langsung mengadu menteri sambil menjaga pion. Lu Xianglei menukar menteri. Setelah pion makan menteri, maka Arjun memiliki pion susun pada lajur A. Lu Xianglei kemudian mengimbangkan gajah ke petak A6, membuat Arjun tidak bisa rokade. Setelah itu, Arjun kembangkan gajah ke petak B4, mendapatkan tempo untuk menyerang benteng, sekaligus bersiap membawa raja untuk naik ke petak D2. Lu Xianglei menempatkan benteng F di petak C8, lalu Arjun kembangkan kuda D4. Setelah itu, hitam manuver kuda ke petak D7. Lalu Arjun membawa raja ke petak D2, menghubungkan kedua bentengnya. Di posisi ini, Lu Xianglei tempatkan kuda di petak E5 dan benteng diadu. Lu Xianglei menyerang raja. Maka langkah terbaik, raja mundur ke petak E1 dimainkan oleh Arjun.
Setelah itu, pion G6. Lu Shanlei ingin mempersiapkan rajanya untuk maju. Pada langkah selanjutnya, Arjun menempatkan bentengnya di petak C3, persiapan untuk menyusun benteng, sekaligus memberikan proteksi pada pion-pionnya. Merespon hal ini, Lu Shanlei mendorong pion F6, lalu benteng disusun. Setelah raja ke petak F7, F3. Raja putih siap untuk naik. Di posisi ini, Lu Shanlei mendorong pionnya ke petak H5, lalu raja naik ke petak F2. Pada posisi ini, Lu Shanlei terjatuh dalam kesalahan. Dia menempatkan kudanya di petak E5, berniat untuk melancarkan forking pada langkah selanjutnya. Tapi Arjun terlebih dahulu melancarkan skak. Raja kemudian lari ke petak G8 dan raja ke petak G3, menghindari potensi forking. Lu Shanlei menukar benteng. Setelah itu benteng makan benteng menyerang pion. Maka Lu Shanlei adu benteng. Namun Arjun menolak. Benteng B7, skak, raja lari H7, lalu Arjun menyerang pion. Di posisi ini, Lu Shanlei tarik mundur kudanya ke petak D7, menyerang benteng sekaligus menjaga pionnya. Merespon hal ini, Arjun Erigeisi memainkan benteng D8, langkah senyap dan misterius. Apabila kuda lari, maka pion akan jatuh. Tentu saja, kuda sedang dijaga oleh benteng, maka Lu Shanlei mencoba untuk menyerang pion. Dan Arjun Erigeisi membiarkannya. Bagaimanapun juga, pion itu tidak bisa dijaga. Olehnya itu Arjun kembangkan kuda ke petak E6. Langkah senyap mematikan. Jika gajah langsung makan pion, maka benteng makan kuda. Skak. Setelah benteng makan benteng, kuda F8, sebuah forking, putih menang 1 perwira. Maka dari itu, Lu Shanlei menempatkan kudanya di petak E5, menghindari potensi kombinasi. Tapi selanjutnya Arjun mendorong H4, memberikan kontrol pada petak G5. Di posisi ini, Lu Shanlei mengambil pion, dan Arjun merespon dengan gajah mundur C3, menekan kuda. Lu Shanlei tarik mundur gajah kembali ke petak C4. Setelah itu, Arjun menyerang pion. Dan apabila di posisi ini, kuda mundur ke petak D7 dengan niat untuk menjaga pionnya sekaligus menyerang benteng, maka ada balasan benteng F7, skak, di mana raja lari ke petak H6 akan dibalas dengan gajah makan pion. Putih mengancam skak mat. Kuda harus makan gajah. Setelah itu, hitam kehilangan benteng. Atau jika di posisi ini raja langsung lari ke petak G8 misalnya, maka benteng G7, skak. Setelah raja H8, gajah makan pion. Kembali ada ancaman skak mat. Maka kuda harus makan gajah dan hitam kembali kehilangan benteng. Apabila kuda tidak makan gajah, misalnya hitam merespon dengan dorongan pion A5, maka benteng makan kuda, open skak. Dipastikan putih akan menang. Oleh karena itu, di posisi ini, Lu Shanlei mencoba dengan benteng B3, serangan balik pada gajah putih. Tapi Arjun menempatkan gajah di petak D4, menyerang pion hitam sekaligus memberikan proteksi pada pionnya. Lu Shanlei mengambil pion, namun Arjun juga makan pion dengan benteng. Kuda hitam terancam. Di posisi ini, Lu Shanlei membawa kuda ke petak C6,
memberikan counter attack pada gajah. Tapi Arjun Erigeshi punya belasan benteng F7, skak. Lu Xianglei melarikan raja ke peta G8, namun selanjutnya benteng F8. Sampai di posisi ini, Lu Xianglei akhirnya menyerah karena raja harus lari. Setelah itu, benteng H8, skak mat.